Nah, udah pada masuk belum ya? Oke. Karena udah jam 1 juga, teman-teman Foodpreneur, kita mulai aja kali ya. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Foodpreneur semua di sini yang sudah terpilih, selamat. Yang sudah memenangkan giveaway di Instagramnya foodies.id. Lalu, ini sebenarnya belum masuk semua nih ya, nanti mungkin nyusul. Oke, berhubung Bu Stefania juga udah ada gitu, untuk teman-teman semuanya, boleh Nadia nanti perkenalan dulu, nama saya Nadia dari Foodies. Nanti Nadia mute dulu semuanya. Untuk rules-nya udah Nadia kirim di WhatsApp-nya masing-masing. Lalu jika ada pertanyaan atau apapun, bisa langsung chat admin di WhatsApp yang kemarin. Gitu paling langsung mulai aja kali ya Bu ya. Ya, paling untuk waktu dan tempat Zoom dipersilakan untuk Bu Stefani, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Oke, selamat siang ya semuanya. Oke, kedengaran ya? Oke, selamat siang semuanya. Jam 1 semoga udah pada makan siang ya. Semoga nggak ada yang menunda makan siang ya, karena kita sampai 2:30 nih. Nanti di tengah-tengah santai aja, silahkan buat sambil minum, sambil nyemil, itu boleh banget ya. Perkenalkan teman-teman, saya nama saya Stefani Kurniadi, bisa dipanggil Steph. Nanti kapan-kapan kalau kita ketemu langsung, mungkin ada yang udah pernah ketemuan langsung juga, karena rasanya kalau teman-teman ada di ekosistemnya Foodies, pasti kita sering ya ketemu di acara-acaranya. Ada Mas Windu, Mas Yosi, Mas Jul, Mbak Sabrina, Mas Grady, Mas Jauharin, Mas Adil. Ya, semoga penyebutan namanya benar ya, karena saya lihat dari videonya aja. Oke, sebenarnya hari ini tuh nama sesinya itu adalah grup private session ya, jadi kita sering juga di Foodies ngadain grup private session seperti ini. Nah, biasanya kita ada satu tema tertentu dan teman-teman submit pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan itu, karena sebenarnya bisa jadi pertanyaan yang dari satu orang itu sangat relate sekali ya ke bisnis atau case dari bisnis kuliner yang lain, karena sebetulnya hal-hal yang fundamental, yang penting itu dari satu bisnis ke bisnis kuliner yang lain itu tuh secara pola itu sama gitu ya. Jadi hari ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berkualitas ya. Jadi private group session ini salah satu yang ini ya, yang kali ini tuh salah satu menarik karena pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus. Nah, mungkin saya akan langsung share screen ya. Jadi kemarin Mbak Nadia, sebenarnya Mbak Nadia ngasih saya PR dari jam 10 pagi tadi ya, baru dikirim semua pertanyaannya. Akhirnya langsung saya recap, kemudian saya kelompokin jadi topik-topik penting yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena sebetulnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan itu yang kalau mau dijawab tuh kita perlu lihat 1-2 langkah mundur ke belakang ya, supaya kontekstualnya tuh dapat, karena nggak melulu sebetulnya isu-isu itu tuh bisa diselesaikan hanya di level taktikal aja, tapi nanti kita akan banyak bahas yang sifatnya strategis juga yang sebenarnya penting banget untuk menentukan kesuksesan bisnis kuliner kita. Oke, saya akan share screen. Sambil share screen mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau background saya sendiri, saya sebenarnya lahirnya di Jakarta ya, tapi sekarang saya udah menetap di Bandung. Kemudian saya berbisnis kuliner itu mungkin udah lama banget sih, mungkin sekitar 13 tahun ada, tapi banyak juga yang tutup-tutup gitu ya. Mungkin mulai cukup fokus dan serius juga di 2013 lah. 2013 itu saya sama partner-partner bikin beberapa brand, kemudian buka cabang pertama, kedua, dan seterusnya gitu. Dan disitulah kita pada akhirnya menemukan pola bahwa ternyata bisnis kuliner ini bisa banget
polakan gitu, bawa ke yang namanya ngeledakin brand, kemudian bikin orang banyak menginginkan satu produk ya, khususnya di bisnis kuliner itu ternyata memang ada polanya. Jadi that's why juga dari 3-4 tahun terakhir kita banyak share itu juga ya di Foodies gitu. Oke. Ya, semoga sudah kelihatan ya share screen-nya. Jika sudah kelihatan, boleh menganggukkan kepalanya. Oke, kita pakai bahasa isyarat ya. Oke, hari ini temanya brand dan marketing ya. Waktu dulu di 2013 itu, sebetulnya sebelum dari 2013, saya banyak bergeraknya itu di brand dan marketing juga. Jadi saya punya agensi, jadi dari tahun 2005 sampai 2013 tuh sebetulnya saya punya bisnis agency. Jadi di bisnis agency branding ini, itu saya ngerjain buat klien-klien. Gimana caranya bikin brand pada saat launch itu banyak menarik perhatian orang, kemudian setelah brandnya itu terlaunch juga bisnisnya itu juga menjadi sustainable ya, artinya nggak hanya berlangsung beberapa bulan aja, tapi bisa bertahun-tahun, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun. Nah, jadi selama lebih kurang 8 tahunan lebih itu ngurusin brand orang, akhirnya tahun 2013 memutuskan untuk bikin brand sendiri gitu. Karena ternyata banyak juga ide-ide yang kalau sama klien tuh susah gitu ya. Waktu kita punya bisnis kuliner sendiri, hajar gitu ya. Jadi, wah banyak lah, seru banget untuk nge-trial ide-ide dan akhirnya nemuin juga banyak pola-pola yang seru juga sih, ternyata bisa berhasil gitu. Nah, sebenarnya di brand marketing ini menjadi, menurut saya ya secara pribadi, karena saya juga background-nya di brand dan marketing, ini adalah salah satu faktor X menurut saya. Jadi kalau pebisnis kuliner kan di Indonesia banyak gitu. Tapi kalau kita menjadi pebisnis kuliner yang ngerti tentang brand dan marketing, itu adalah faktor X-nya, di mana bisnis kuliner kita ini bisa outstanding gitu, bisa jadi omongan banyak orang, dan itu adalah awal ya, hanya awal, di mana pada saat nanti orang udah datang pun orang akan terus datang gitu, dan akan rekomendasiin segala macam. Jadi kalau kita ngerti tentang konsep brand dan marketing, jualan apa aja, like literally jualan apa aja itu bisa terjual gitu, bisa works lah. Nah, makanya buat teman-teman yang mungkin oke banget kalau yang udah cukup banyak belajar tentang brand marketing, ya misalnya ikut-ikut e-course kayak Fast Track, kan itu juga ada bahasannya brand marketing, terus juga nggak hanya dari Foodies tapi dari mana-mana, karena dengan kita nguasain brand dan marketing itu benar-benar kita mau jualan apa aja itu bisa works, bisa booming, bisa berhasil gitu. Jadi menurut saya ini ilmu yang penting banget. Dan dari pengalaman juga di 2013 itu kita launch brand-brand ya, Nasibah Mafia, Abnormal Bujangan, dan lain-lain. Dulu ekosistem kuliner itu mungkin tidak sesophisticated sekarang ya. Sekarang udah seru banget sih. Semoga itu karena, salah satunya juga karena Foodies ya, sering share-share pola-pola, cara-cara gitu. Kalau dulu masih ada gap yang sangat jauh sekali antara multinational chain gitu ya sama lokal. Jadi gap itu sebetulnya waktu itu kita coba masukin bahwa brand lokal juga bisa kok pakai strategi brand dan marketing yang sophisticated ya, artinya yang benar, yang benar-benar mengimplementasi yang namanya teori brand dan marketing. Dan salah satu dari pengalaman pribadi saya adalah yang bikin brand-brand yang sempat kita launch itu kayak Abnormal Bujangan itu, walaupun sama-sama benar-benar cuma jual Indomie, cuma jual bakso, tapi bisa hit, bisa expand national, itu adalah karena kita jalanin yang namanya konsep brand dan marketing. Faktor X-nya itu kita jalanin gitu. Nah, kita bisa mulai ya dari pertanyaan pertama. Ini pertanyaan siapa nih? Jadi ada yang nanya, apa sih sebenarnya ukuran brand yang kuat ya? Terus gimana cara
bangunnya di saat sekarang. Oke, ini pertanyaan yang saya masukin jadi urutan pertama buat kita bahas, karena ini fundamental banget. Jadi, kita harus tahu apa sih hubungan antara brand dan bisnis kita. Karena kebetulan aja topik hari ini kan brand dan marketing gitu, tapi mau kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi sebagai pebisnis kuliner, satu hal yang paling penting itu sebetulnya adalah sustainability bisnis ya. Jadi ini nih, semoga kursor saya juga kelihatan ya. Jadi final goal semua pebisnis itu adalah sustainability bisnis. Bisnisnya bisa berlangsung, bisa berjalan, bisa buka terus dalam waktu yang lama, terus menerus lah. Nah, si sustainability bisnis ini itu diciptakan dari profit yang terus bertumbuh. Jadi ini logika sederhana banget. Kalau misalnya bisnis kita tidak ada profit, ya mungkin tutup gitu ya. Terus juga bisa dibilang sustainable kalau profitnya itu terus bertumbuh. Artinya total profit kita tahun ini sama total profit kita tahun depan itu ada pertumbuhannya, grafiknya naik gitu ya. Nah, profit itu didapat dari mana? Profit itu didapetin dari nggak ada rumusan yang lain selain sales dikurangi cost, gitu ya. Nah, sales inilah didapat dari nggak hanya konsumen yang beli pertama kali, tapi juga konsumen yang datang lagi dan beli lebih banyak, gitu ya. Jadi ini kadang-kadang juga yang kita sebagai pebisnis kalau ditanya ide gimana cara naikin sales, kadang-kadang kita tuh hanya mikir yang pertama aja, ngedatengin orang baru terus ya. Tapi sebenarnya kita bisa dapetin sales juga bahkan lebih banyak, atau peran brand di sini juga penting adalah membuat konsumen yang udah pernah datang itu kita pastikan datang lagi gitu ya, beli lagi, dan mereka beli lebih banyak. Ini cara-caranya juga banyak. Nah, sebenarnya kalau ngomongin brand itu perannya di sini. Gimana caranya untuk selalu sales kita ini bertumbuh, jadi dari bulan ini ke bulan berikutnya, tapi paling enak kita ngebandingin tahun ya, karena kan kalau bulan tuh ada tren di market ya, kayak misalnya kita jualannya cookies, mungkin lebaran itu bulannya kita gitu, tapi kalau kita jualan buka warung di dekat kampus, mungkin lebaran itu waktunya puasa buat bisnis-bisnis di sekitar kampus gitu. Jadi paling enak itu ngebandingin tahun sebenarnya. Nah, sebenarnya peran brand di situ. Kalau kita ngomongin brand yang kuat gitu, brand yang kuat itu apa sih indikatornya apa? Kalau mungkin ngomong sama orang yang purely dari latar belakangnya brand atau marketing, ya mungkin mereka akan bilang awareness gitu misalnya, atau enggak loyalty gitu. Tapi secara kita sebagai pebisnis kuliner, indikator brand yang kuat itu ya satu ya, yaitu adalah sales ya. Jadi indikator semua hal yang kita lakukan di dalam bisnis kita itu adalah sales. Jadi jangan sampai kita tuh terjebak di frase gitu, atau terjebak di istilah-istilah gitu. Intinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita trial, ide-ide segala macam itu mau dinilai berhasil atau enggak, itu ujung-ujungnya adalah bisa mendatangkan sales atau enggak. Nah, nanti kalau lebih dalam lagi bahas tentang operation, finance segala macam, nanti ujung-ujungnya adalah profit ya. Tapi kalau di ngomongin tentang brand, ukuran keberhasilannya brand itu apa, itu adalah sales. Jadi makanya teman-teman kalau pakai agensi gitu ya, misalnya banyak agensi yang kita nggak pengen diukur dari sisi sales misalnya, ya kadang-kadang benar juga gitu, karena kan biasanya kita pakai agensi berdasarkan service mereka. Tapi kita sebagai pebisnis kulinernya, kita keluar uang berapa itu harus bisa kita nilai mendatangkan sales berapa. Jadi disitulah ukuran kesuksesan brand sebenarnya. Apakah sales kita dari bulan ke bulan bagus, dari tahun ke tahun naik atau enggak. Ya.
Jadi indikator brand yang kuat menurut pandangan saya itu adalah salesnya bagus atau enggak. Nah, kemudian juga ada nih pertanyaan dari salah satu juga dari teman-teman nanya, terus gimana cara peran dari brand ini membangun engagement, ya. Engagement ini juga kadang-kadang kita bisa terjebak dalam istilah-istilah ya. Engagement kalau di marketing sering muncul misalnya di sosial media satu, kemudian yang kedua itu di brand gitu ya. Kalau kita ngomongin engagement di sosial media itu sebenarnya cukup taktikal ya, maksudnya di permukaan, lebih kayak cuma apakah postingan kita ini banyak di komen orang, banyak di likes orang atau enggak. Taktikal banget lah, di permukaan banget. Impact-nya ke sales kita ada, cuma tidak sebesar itu ya. Masih banyak tuh ribuan faktor yang menentukan sales kita ini bagus atau enggak. Itu di permukaan lah. Nah, tapi yang kedua, kita banyak pakai istilah engagement ini di brand ya, brand engagement. Nah, ini lebih mendalam ya, yang istilah brand engagement. Brand engagement ini ada yang dari hulu sampai hilir. Hulu itu artinya gini, saya punya teman, dia itu brand manager di Unilever. KPI dia itu adalah dari customer-nya ini bangun tidur sampai customer-nya tidur lagi, berapa kali sih si customer ini ngelihat brand tersebut ya. Dari dia berangkat pas bangun tidur buka handphone, lihat-lihat di buzzer misalnya. Habis itu dia berangkat kerja, lihat di billboard. Habis itu dia ngantor, buka YouTube, lihat di iklan YouTube segala macam. Nah, itu adalah engagement dari yang paling dulu ya di permukaan, yang ada juga istilahnya kayak recall atau awareness gitu ya. Jadi sebanyak mungkin brand kita sering dilihat, of course itu impact-nya akan jauh lebih baik karena recall terus. Orang tuh kalau mau beli di supermarket dengan ribuan pilihan, atau kalau di bisnis kuliner itu contohnya datang ke food court gitu ya, ada 40 pilihan brand untuk dipilih dan makan siang, biasanya yang menancap lebih dalam di kepala si customer kita itu yang jadi top of mind-nya, dia tuh Fiesta Stick gitu ya, sering lihat adalah itu aja gitu. Atau enggak Yoshinoya sering lihat, ya udah itu aja gitu. Nah, itu peran dari yang namanya seringnya brand recall itu terjadi ke hilirnya nih keputusan pembelian. Nah, itu engagement di yang paling permukaan. Habis itu masuk lagi nih, misalnya pada saat dia bertransaksi membeli produk, kemudian kita punya layanan yang bagus gitu ya, artinya sebelum customer kita mesen ditanya dulu, gimana kabarnya bro hari ini gitu ya, gimana kabarnya sis hari ini, segala macam, keluarga sehat. Nah, itu bentuk lagi tuh dari engagement di tahap yang tengah ya, di mana customer udah mau beli, kemudian kita kasih layanan yang personal lah istilahnya. Nggak personal-personal amat sih, itu kan SOP sebenarnya ya. Jadi terjadi engagement di situ. Macam-macam, setelah customer beli pun engagement itu bisa terjadi. Setelah dia beli, kita tanya nomor handphonenya, kita simpan nomor handphonenya, kita kasih tahu dia kalau kita punya produk baru, itu engagement itu terus terjadi ya. Jadi sebenarnya engagement ini nggak hanya masalah engagement kita di sosial media, karena itu hanya bagian kecil banget, dan kadang-kadang orang banyak ribut ya, engagement saya kecil segala macam. Tapi kasirnya itu nanyain kabar customer-nya nggak sih gitu ya. Kadang-kadang lebih gampang membuat kasir kita nanyain kabar customer-nya ya, dibandingin meningkatkan engagement rate sampai 10% gitu misalnya, padahal standar nasional aja cuma 3% gitu kan. Jadi jangan sampai kita ketipu dengan istilah, tapi kita harus fokus ke mana yang menghasilkan sales ya, karena sebagai pebisnis kuliner, again saya ulang, ujung-ujungnya sales dan profit. Nah, jadi kalau kita punya brand yang kuat ini indikatornya adalah sales, dan brand engagement itu penting, tapi bisa kita ciptakan dalam proses kita mendeliver produk itu sendiri ke customer. Jadi
kapanpun kita secara bisnis atau brand ini ada in touch dengan customer, disitulah sebetulnya engagement itu terjadi ya. Indikatornya apa bahwa brand engagementnya bagus? Satu, customer-nya itu mau datang lagi. Jadi kalau teman-teman sering kan dengar ya kalau restoran baru buka atau tempat makan baru buka pasti rame, dan itu benar gitu ya, karena dalam satu community atau masyarakat tuh kalau teman-teman pernah lihat ya, ada grafiknya kan, ada innovator, early adapter, terus yang terakhir ada laggards, pasti ada sekelompok orang yang selalu pengen coba makanan baru atau hal baru. Tapi pertanyaannya, setelah kita launch nih, setelah kita buka 3 bulan, 4 bulan, tempat kita masih ramai atau enggak? Grafik sales kita itu naik terus atau malah turun? Nah, kalau misalnya turun, tempat kita jadi nggak ramai setelah 3 bulan, 4 bulan, ada yang salah dengan marketing fundamental kita ya, product, price, place, promotion. Jadi, di situ tidak terjadi tuh yang namanya engagement-nya buy more, ya, beli lebih banyak, beli lebih sering, atau rekomendasi. Paling simple, kalau kita mau tahu customer kita ini engage atau enggak dengan kita, dia itu merekomendasikan kita nggak sih ke temennya, ke saudaranya, ke, ya sekarang tuh juga bisa dinilai dia merekomendasikan kita di social media dia atau enggak. Jadi engagement itu kita bisa ukur dari setelah customer datang pertama kali ya. Nah, membangun brand yang kuat di masa seperti sekarang seperti apa? Ini juga ada teman-teman yang menanyakan ya. Karena kan kalau era pandemik ini, setelah kita melalui tahap 1 kemarin dengan memeras keringat dan penuh dengan darah dan air mata, kita masuk nih udah mulai ada yang namanya new normal, tapi again, bisnis-bisnis kuliner sekarang statusnya lagi nggak punya banyak cash tentunya, dan juga lagi struggling untuk mempertahankan sales. Jadi of course, salah satu yang akan berimpak itu adalah kegiatan brand dan marketing kita. Kalau dulu punya budget, misalnya, ini menjawab pertanyaan yang ada di belakang juga ya, ada yang menanyakan, berapa sih budget marketing atau budget branding itu harus ada persentasenya. Jadi normal nih mungkin kalau brand yang baru gitu ya, marketing expense itu mungkin 10-20%. Kalau brandnya udah dikenal, udah cukup stabil ya, tidak perlu terlalu terbopoh-bopoh bangun awareness gitu ya, mungkin di 10% bisa dipertahankan. Tapi semakin besar juga brandnya, kemudian model bisnisnya juga bisa beda ya. Misalnya kalau online, itu kita bisa memiliki budget marketing itu lebih besar dibandingkan yang punya physically bangunan offline. Karena komponen-komponen pengeluarannya juga tentu beda. Kalau misalnya di offline, mungkin operation expense kita lebih tinggi gitu ya dibandingkan bisnis kuliner kita misalnya online. Jadi itu juga memberi faktor pembeda dari yang namanya budget marketing. Tapi berapapun persentase yang teman-teman tentukan, yang namanya budget marketing itu harus selalu ada ya. Jadi bukannya, aduh lagi sepi nih jadinya nggak ada budget marketing gitu ya. Nah itu satu mindset yang salah sebenarnya. Jadi kalau kita salesnya lagi jelek, budget marketingnya berkurang, benar. Tapi again kadang-kadang itu strategi kita ya, di level strategis, misalnya mendingan gue potong OPEX-nya deh, kantornya nggak diterusin sewa, tapi si 5%-nya itu ditambahin ke budget marketing, karena justru karena sales lagi turun, butuh recall lagi, butuh awareness lagi, butuh ngambil market share dari kompetitor dan lain-lain, itu again strategis. Tapi intinya budget marketing itu harus selalu ada. Nah, di kondisi seperti ini udah pastilah lebih rendah dibandingkan waktu kita salesnya cukup stabil kemarin-kemarin. Makanya sebenarnya bukan berarti activity kita di brand dan marketing ini berhenti ya. Karena banyak banget activity brand dan marketing yang tidak butuh biaya sama sekali. Logikanya seperti ini. Jadi tugas dari
marketing ya, kemudian ngebangun brand, itu sebetulnya ada di yang sebelah kiri ya, brand promise namanya. Apa yang diiklankan, apa yang dijanjikan, apa yang kita komunikasikan, apa yang kita post di social media segala macam itu tuh hanya baru selesai di yang sebelah kiri. Nah, masalahnya brand engagement dan brand value kita ini benar-benar kebentuk jika yang di sebelah kiri itu dijawab oleh apa yang ada di sebelah kanan gitu ya, yaitu bagaimana we operate our business gitu. Misalnya kita janjiin bahwa pesan lewat WhatsApp itu dalam 3 jam barangnya datang gitu ya, makanannya datang gitu. Nah, masalahnya customer experience-nya ini benar-benar terbukti atau enggak gitu kan. Benar-benar datang nggak makanannya dalam waktu kurang dari 3 jam misalnya. Kemudian di social medianya kita post karyawan kita pakai peralatan face mask, face shield gitu ya, lengkap lah segala macam. Itu brand promise. Tapi pada saat di customer experience, bener nggak itu terjadi? Gitu. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita fokusin mungkin lebih ekstra lagi di era pandemik ini. Karena kalaupun kita nggak terlalu jor-joran di marketing atau branding, tapi customer experience-nya ini kita excellent, itu pun akan bisa menciptakan menciptakan efek dari brand dan marketing itu sendiri. Karena sebenarnya kalau kita ingat nih, kemungkinan kan kita punya tempat makan andalan yang udah kayak 8 tahun lalu, 10 tahun lalu tempat makannya masih ada. Terus biasanya si ibunya yang jaga tempat makannya sendiri, kemudian yang ngulek sambelnya sendiri, dia yang jadi kasir sendiri, segala macam ya. Bisnis-bisnis konvensional seperti itu nggak, rata-rata itu nggak pakai social media, nggak pakai buzzer skala nasional, nggak pakai yang advance dan sophisticated lah. Tapi bisnisnya terus bertumbuh, terus berjalan gitu ya, tetap rame-rame aja, tetap antri-antri aja. Kenapa? Minimal dia memenuhi yang namanya sebelah kanan itu, customer experience. Karena sebenarnya tanpa kita aggressively berpromosi segala macam tuh, bisnis kita tetap bisa berjalan kok, asal syaratnya kita benar-benar punya business operation yang bagus. Karena si brand itu akan mempromosikan dirinya sendiri gitu ya. Gue makan ayam penyet tuh kemarin di depan kampus, enak. Besok sana lagi yuk. Nah, itu namanya recommendation ya, bahwa customer kita ini nggak dibayar, dia juga bukan buzzer, kita juga nggak usah bikinin konten buat dia, tapi dia merekomendasikan ke temennya. Nah, minimal kalau kita punya business operation yang bagus, hal itu akan bekerja dengan sendirinya. Jadi brand akan terbangun awareness dengan sendirinya, kemudian graphic sales akan naik dengan sendirinya, tapi hanya dengan syarat kita benar-benar punya business operation yang bagus, kita punya produk yang oke, kita punya harga yang pas dengan target market, kemudian kita punya channel penjualan yang mudah untuk diakses gitu ya, jangan pas orang mau beli, kita debit aja nggak bisa, atau misalnya GoPay sekarang nggak bisa. Nah, itu contoh-contoh dari kita membiarkan nilai rupiah itu menguap gitu ya. Nah, itu contoh dari yang sebelah kanan ya. Karena ini menjawab pertanyaan yang paling bawah tuh, gimana membuat brand yang kuat di masa seperti sekarang? Satu, yaitu yang paling minimal adalah make sure business operation kita bagus. Karena kita jual makanan, jadi deliverlah makanan itu dengan sesuai dengan konsep kita gitu. Kalau di awal kita pede banget sama makanan kita, tapi hanya jika kita yang buat, nah itu gawat itu. Gimana caranya supaya kalaupun bisnis ini dijalankan oleh orang lain, misalnya kita punya tim, kalaupun kita nggak ada di tempat itu, ya value-nya harus tetap sama, rasanya harus tetap sama. Nah, itu adalah PR pertama yang paling penting untuk make sure bahwa brand kita tetap bisa eksis dan sales-nya terus terjaga ya selama masa pandemik ini. Karena kadang-kadang nggak bisa ngomong juga, benar-benar nggak punya budget gitu ya, karena kondisinya krisis dan lain-lain. Jadi itu adalah syarat ya untuk kita make sure bahwa brand kita tetap terjaga. Nah, strong brand ini udah kita lihat ya secara helikopter view sebenarnya apa sih indikatornya dan perannya ya terhadap sales. Nah, tadi udah saya bahas sedikit nih terkait budget gitu ya. Karena ada pertanyaan juga dari teman-teman foodpreneur
bangun brand itu sebenarnya budget gede atau enggak gitu ya. Nah, tadi udah saya jawab ya, budget bangun brand itu sama sekali tidak berarti budget gede, sama sekali. Contohnya udah banyak brand-brand yang fokus ke business operation, membiarkan customer-nya menjadi buzzer-nya sendiri, karena saking excellent-nya produknya, saking excellent-nya layanannya, akhirnya customer-nya jadi buzzer-nya sendiri, nggak perlu dibayar, nggak perlu dikasih diskon khusus juga. Cuma bedanya adalah, itu mungkin 10 atau 15 atau 20 tahun yang lalu. Sekarang banyak bisnis-bisnis kuliner, kayak misalnya kalau saya launch brand, itu tipenya pasti nge-boom dulu di awal gitu ya. Itu ada alasannya. Karena sekarang tingkat kompetisi itu udah tinggi banget. Jadi kalau misalnya kita nge-launch sesuatu yang unik, tapi nanggung ya, atau setengah-setengah, mungkin di 2 atau 3 minggu lagi, atau maksimal 1 bulan lagi, akan ada brand yang nge-launch lebih gede dari saya gitu ya, mungkin habis itu ngambil yang namanya positioning itu. Karena kalau positioning di masyarakat itu udah keambil, itu akan susah untuk kita pada akhirnya nge-grab lagi ya, ngambil balik gitu. Jadi itu pilihan sebenarnya. Tapi itu kuncinya nanti ada di cara kita untuk ngerancang visibility bisnis kita. Mungkin nggak di sesi hari ini ya, tapi jangan sampai teman-teman tuh hanya ngambil permukaannya aja, oh iya budget marketing harus gila-gilaan gitu. Tapi nggak punya planning gimana caranya ngebayar balik budget marketing yang udah kita gelontorin di awal gitu. Itu cukup integrated. Kita mau ngeluarin budget di awal berapa, nge-boom berapa, target sales harian berapa, bagaimana cara mencapainya, make sure bahwa customer yang mau beli online bisa, offline bisa, all payment lengkap, baru itu boleh pede ya untuk nge-boom di awal, ngegelontorin dana sekian. Gitu. Jadi itu cukup integrated lah. Tapi intinya kalau nggak punya budget gede, itu yang namanya bangun brand itu tetap bisa dan tetap harus ya. Karena ini adalah kunci untuk make sure kita bisnisnya sustain. Ngomongin tentang budget ya, tadi udah saya kasih lihat gambar bahwa brand itu adalah hasil. Jadi bukan kerjaannya orang marketing aja, bukan kerjaannya orang brand aja, bukan kerjaannya orang promosi aja. Tapi brand ini bisa bagus atau enggak, bisa menjual atau enggak, itu hasil kerja seluruh organisasi. Jadi kalau teman-teman misalnya punya tim nih di operation yang masih nggak mau tahu soal brand image gitu ya, nah itu salah besar, itu mindsetnya harus dilurusin tuh ya. Justru orang-orang di operation gitu ya, yang jadi kasir, yang nyuci piring ya, kalau piringnya bisa sampai ke customer habis itu kotor ya, itu bayangkan impact-nya terhadap brand kita ya. Jadi sebenarnya the whole people, the whole organization itu punya tanggung jawab, dan ukuran kerjanya adalah brand itu sendiri. Apakah customer akan balik lagi tuh hasil kerja siapa ya? Hasil kerja semua orang gitu. Marketing datengin customer pertama kali, tapi operation yang datengin customer lagi ya. Jadi mungkin setelah sesi hari ini teman-teman bisa brainwash lagi ya timnya ya. Ini pokoknya brand adalah ukuran kerja kita bareng-bareng. Kemudian spend sesuai kemampuan. Jadi nggak bisa kita bilang gede atau kecil. Misalnya kita ngomong 100 juta. Di satu bisnis kuliner tertentu 100 juta gede ya. Tapi kalau buat KFC gitu, ya 100 juta kurang kan. Gimana caranya dia menjaga sales dari 300 outletnya hanya dengan 100 juta ya. Jadi nggak bisa kita bilang gede atau kecil, tapi harus sesuai kemampuan. Nah, gimana cara ngukur sesuai kemampuannya atau tidak? Nah, itu tadi saya udah ceritain secara permukaan ya, bahwa marketing expense 10% dari sales. Ambil aja yang paling amannya misalnya segitu. Sales bulan lalu misalnya 100 juta. Ya udah, berarti bulan berikutnya saya sisihin langsung uangnya 10 juta untuk kegiatan di bulan berikutnya. Nah, jadi bukan berarti tidak ada budget, tapi bisa sesuai kemampuan. Gimana kalau gara-gara pandemik salesnya drop banget? Ya udah, tetap ambil 10% dari sales yang kemarin gitu ya.
Tapi ini ada hubungannya dengan nanti strategi cash flow dan lain-lain ya. Jadi tetap harus back and forth saat kita nanti mengeksekusinya. Tapi again, nggak selalu besar, nggak selalu kecil, tapi kita spend sesuai kemampuan. Nah, setelah kita ada uangnya nih, misalnya 10 juta gitu, atau nggak 5 juta untuk 1 bulan, baru kita masuk ke detail bagaimana kita spend budget itu. Gitu. Pasti kan banyak banget nih pilihannya. Ada bisa ngasih voucher-voucher ke customer kita yang udah datang supaya mereka datang lebih sering, bisa. Atau kita membuat orang-orang yang belum pernah datang gitu ya. Jadi pada saat kita men-spend itu juga objektifnya itu harus jelas supaya ukurannya pun jelas. Kita mau naikin sales bulan depan ini dari mana? Apakah menambah orang yang datang? Misalnya bulan ini kita ada 50 orang yang datang setiap hari. Oke, bulan depan per harinya harus dari 100 nih. Nah, gimana cara nambahin 50-nya lagi? Kemarin saya dapat ide ngelihat satu restoran ternyata dia punya paket nasi box misalnya. Wah, kita nggak pernah nih masarin paket nasi box gitu ya ke customer-customer kita. Oke, kita akan naikin sales bulan depan dengan nawar-nawarin ke customer existing kita paket nasi box misalnya. Nah, itu jadi salah satu program yang dieksekusi dengan ukuran yang jelas gitu. Jadi enggak yang, kita coba ini aja deh, pasang baligo deh gitu ya. Sambilan nggak tahu juga cara ngukur dari pasang baligo itu gimana gitu. Habis ya 5 juta ya buat pasang baligo, akhirnya salesnya malah turun gitu, nggak bisa diukur. Nah, itu hati-hati pada saat nanti spend dari budget yang memang sudah di plot gitu ya. Nah, ada yang tanya juga ya tentang endorsement. Jadi salah satu yang menurut saya impactful gitu ya, memang akhir-akhir ini itu adalah endorsement. Kalau ada teman-teman yang belum pernah dengar tentang micro influencer misalnya, jadi kalau kita mau di endorse, dipromoin, itu sekarang tuh udah nggak melulu ke buzzer-buzzer atau foodies atau influencer yang followersnya puluhan ribu, ratusan ribu, atau jutaan gitu ya. Itu berhubungan dengan yang kedua kan, spend sesuai kemampuan. Jadi kalau kita mampunya itu mainnya di micro influencer, ya main aja di micro influencer. Bukan di yang bayar anak jajan misalnya ya, satu kali ngepost, atau ya udah berubah atau belum rate-nya, itu bisa double digit misalnya. Jadi spend sesuai kemampuan, kalaupun kita mau endorsement ya kita juga bisa track, kita masukin di micro influencer atau bahkan nano ya, ada nano influencer juga yang followersnya mungkin ribuan gitu ya, atau enggak 5.000-an atau 10.000 gitu. Nah, next, gimana biar tahu apa yang market mau, gimana launch produk yang disukai ya. Jadi tadi kita udah bahas yang globalnya dari sisi brand, kemudian kita sekarang masuk nih ke salah satu yang fundamental, yaitu produk. Karena yang namanya product price ya, place ya, channel, itu tuh sifatnya fundamental. Artinya gini, teman-teman punya budget 100 juta, dibanjirin nih semua buzzer gitu ya. Ini agak-agak harsh gitu ya saya bilang. Tapi kalau produknya nggak menjual tuh nggak akan menjual juga gitu. Ya, misalnya sate, jual sate Padang, tampilannya ya kayak ribuan sate Padang yang ada di luar sana. Kemasannya ya seperti ribuan sate Padang yang di luar sana. Dagingnya juga sama aja. Habis itu punya budget 100 juta, habis itu pasang di semua buzzer nasional, it will not impact anything ya. Jadi makanya ini salah satu yang saya bahas banget supaya kita tahu bahwa yang namanya punya bisnis kuliner yang sukses, punya produk yang sukses itu fundamental banget, benar-benar fundamental banget. Bukan media apa yang kita pakai, bukan berapa banyak orang yang tahu ya. Misalnya ada gara-gara kita spend 100 juta ke buzzer, ada 1.000 orang yang tahu, tapi dari 1.000 itu mungkin cuma 10 yang akhirnya udah coba deh, gue suka sih sate Padang ini, coba gitu. Tapi 999 sisanya itu bahkan tidak tertrigger untuk mencoba gitu ya. Nah, itu contoh korelasi yang jelas banget bahwa fundamentalnya tetap harus dipersiapkan. Makanya ini ada bahasan yang bagus dari salah satu dari teman-teman yang nanya ini.
Nah, jawabannya adalah ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah sebagai pebisnis kuliner, kita tidak boleh kelewatan yang namanya satu tren pun. Ya. Artinya tidak boleh kelewatan itu bukan berarti harus selalu dieksekusi, tapi nggak boleh kelewatan untuk tidak tahu gitu ya. Nanti pas lagi ngumpul-ngumpul gitu, lu tahu nggak ini Supreme gitu ya, terus nggak tahu aja gitu ya. Nah itu sebagai pebisnis kuliner tuh nggak boleh banget. Semua hal yang berhubungan dengan tren produk kuliner tuh harus tahu, mau yang di nasional, mau yang di luar negeri gitu ya. Misalnya kalau kayak di Amerika lagi waktu sebelum pandemik sampai sekarang juga sih, itu misalnya lagi ada tren vegan meat ya, bahkan brand-brand sekelas Burger King itu launch yang namanya daging tapi itu vegan. Tapi itu menggantikan daging, itu the future of food katanya. Nah, yang kayak gitu-gitu nggak boleh nggak tahu. Cara update-nya gimana? Ya, of course gampang banget. Sekarang udah eranya online. Follow semua buzzer-buzzer foodies nasional ya. Semua lah ya. Banyak banget kan ya. Follow aja satu anak jajan, nanti dipencet anak panah bawah, keluar tuh yang sama-sama sekalibernya. Follow aja mereka, apapun yang mereka post, apapun yang mereka omongin, Next Carlos gitu misalnya di YouTube, subscribe, apapun yang mereka post, apapun yang mereka omongin, ya bisa dibilang itu adalah tren yang lagi terjadi lah di nasional gitu. Karena dari sisi biasanya mereka mementingkan yang namanya konten yang banyak dilihat orang, yang viral. Jadi kalau lagi ada yang tren, pasti mereka nge-post karena mereka butuh konten seperti itu. Nah, itu cuma salah satu caranya lah. Udah gitu juga masuk ke grup-grup pebisnis kuliner, pasti kalau lagi ada yang viral diomongin, grup foodies misalnya, foodies community, foodies media yang di Telegram, habis itu baca kayak qsrmagazine.com ya, di situ daily updates tentang brand-brand di US sama di internasional, inovasi segala macam di situ ada. Jadi kita harus selalu tahu. Tapi masalah kita mau adopsi atau tidak, itu ujung-ujungnya pilihannya ke kita. Ada yang bisa pas gitu kita adopsi, kita eksekusi, tapi ada juga yang nggak memungkinkan untuk kita eksekusi. Contoh ya, yang kita adopsi misalnya, contoh case-nya yang bisnis kuliner yang saya jalanin deh misalnya. Kemarin waktu Supreme, udah cari-cari harga segala macam, yang nggak memungkinkan juga untuk dieksekusi gitu, karena harganya ratusan ribu, nggak mungkin juga. Jadi akhirnya ya tahu trennya, tapi nggak perlu dieksekusi. Tapi misalnya nih tren 1 liter gitu ya, everyone do it, bisa dieksekusi, nambah sales ya, dari yang awalnya orang cuma beli 20.000, sekarang kita bisa ya dalam tanda kutip ya, membuat si customer ini ngeluarin uang 65.000. Jadi banyak tuh tren-tren yang makanya nggak boleh terlewat. Kenapa? Karena begitu kita nemu bahwa ini bisa diadopsi, believe me, itu nyumbang salesnya bisa double bahkan sampai triple digit ya. Dulu waktu es kepal misalnya, gila se-Indonesia kan, nggak susah diadopsi, langsung launching es kepal. Dalam waktu 3-4 bulan, contribute sales di dessert bisa sampai 60-70%. Jadi sangat dekat sekali korelasi antara tren sama sales kita. Jadi itu penting, harus di-note. Nah, habis itu ngomongin tentang research market dan produk ya, itu ada short term, ada long term. Bisa dari sisi model bisnis, bisa dari sisi produk tadi yang kayak saya bilang. Jadi kita bahas yang model bisnis dulu deh. Banyak pebisnis kuliner yang memang dia secara model bisnis, dia itu mainnya short term. Artinya dia hanya mengeksekusi bisnis-bisnis atau produk-produk yang lagi tren. Tapi dengan kondisi bahwa memang dia tahu umurnya si produk atau tren itu ya ada umurnya gitu. Kalau orang yang memang udah sering mengeksekusi model bisnis ini ya udah kebaca lah. Oke, tren kepal nih. Saya punya temen dia bisnisnya jual-jualin franchise minuman kecil, tapi tanpa merek gitu ya. Dalam setahun dia udah ngejual 1.000 franchise. You can imagine ya berapa banyak dikaliin aja sama paket
franchise. Tapi ya dia juga tahu bahwa mungkin itu ada umurnya 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Habis itu sebelum si tren itu, pada saat tren itu udah mulai declining, siapin lagi model bisnis yang baru yang bakal nge-boom lagi. Nah itu contoh dari model bisnis short term. Itu lumayan lah, mid term lah ya kalau umurnya tahunan. Tapi kayak waktu es kepal kemarin, banyak pebisnis-pebisnis yang udah invest mesin serutnya itu kan cuma ratusan ribu. Beli mesin serutnya, buka di depan rumah, buka 20 cabang lain di sekitar-sekitar komplek rumahnya. Habis itu of course harga mesin serutnya itu bisa balik modal dalam hitungan hari sih sebenarnya waktu lagi boomingnya es kepal itu. Akhirnya dia gain selama 6 bulan, habis itu es kepalnya turun, ya udah, toh juga investnya udah balik, dia udah gain profit yang sangat signifikan. Habis itu dia siapin lagi. Titik-titiknya yang tadinya jualan es kepal, misalnya sekarang jadi jualan milk tea. Jadi itu ada ya tipe model bisnis kuliner seperti itu. Tetap ujung-ujungnya dari mana? Dari research market, dari trend. Nah, tapi ada juga model bisnis yang long term, misalnya kalau kayak saya misalnya tipenya sama partner-partner, kita tipe bisnisnya long term. Long term, pilih produk yang kayaknya saya masukin ya, fokus on market size. Jadi artinya kalau mau long term, kalau mau dapetin sales juga nggak susah-susah amat, itu fokus ke produk-produk atau kategori yang market size-nya gede gitu ya. Nggak apa-apa kok jualan nasi goreng, walaupun ada 20 tempat di sekitar kita yang jualan nasi goreng juga. Tapi kalau jualan nasi goreng pasti ada yang beli gitu kan. Itu contoh dari long term, fokus ke market size. Tapi jangan lupa bahwa tren itu juga selalu punya peran ya, kayak yang tadi saya cerita gitu. Misalnya waktu di abnormal, walaupun kita core produknya itu lebih ke kopi, kemudian lebih ke main course segala macam, ada es kepal nih, cocok nih, nggak akan nge-reduce positioning, launch, ya udah itu contribute sales lumayan ya dalam waktu 6 bulan secara signifikan gitu. Jadi ada yang short term, ada yang long term. Kalau long term kita jadiin tren-tren ini boost up sales yang periodik. Banyak juga sebenarnya tren yang berakhir menjadi industri ya. Jadi tidak selalu tren itu boom, habis itu selalu tren itu mati, enggak gitu ya. Jadi tren yang pada akhirnya si pelaku-pelaku industrinya komit untuk buka dan perluas lagi dan educate market terus-menerus, ya pada akhirnya menjadi industri gitu. Kakak saya tinggal di Sydney, jadi waktu sekitar udah lama banget sih, mungkin 8 tahun yang lalu gitu ya, saya ke sana itu masuk tuh tren bubble tea gitu. Tapi waktu terakhir kali ke sana, bukannya tren itu turun, tapi pemain bubble tea-nya makin banyak gitu. Jadi menariknya juga kita follow the trend adalah ternyata waktu kita launch, malah si produk ini jadi salah satu core menu kita yang baru gitu ya. Bahkan menambah orang yang tadinya nggak beli dessert, dia jadi beli dessert. Jadi yang nggak diturunin deh produknya, maksudnya nggak di take out. Jadi ya itu jadiin aja produk permanen gitu, selama si respon pasarnya juga masih bagus. Jadi itu salah satu gunanya juga kita never miss a trend. Dan yang terakhir dari sisi research market ya, walaupun kita fokus ke market size, artinya ini saya dari sisi bahwa kita startup, kita nggak punya banyak modal gitu ya, jadi memilih produk yang sebenarnya di hari pertama kita jualan juga itu pasti ada yang beli ya. Saya selalu kasih contoh, dan ini makanan favorit semua orang adalah jual aja gorengan di depan rumah, pasti ada yang beli ya. Apalagi kalau majang gorengannya udah kayak golden gitu kan, itu pasti ada yang beli gitu. Itu karena fokus ke market size. Market size gorengan itu gede banget. Tapi jangan lupa yang namanya twist. Jadi ini kita pakai sebagai istilah yang selalu kita praktekin. Kenapa sih kita berani untuk masuk ke produk yang udah jutaan pemainnya? Karena kita selalu ngebawa twist gitu. Jadi teman-teman jangan terjebak hanya di produknya yang mainstream, tapi jadikanlah produk mainstream itu menjadi talkable gitu ya. Artinya misalnya selalu kita pakai sih kayak Mafia misalnya, kita pakai nasi goreng rempah gitu. Nasi goreng memang banyak, pasti orang beli karena
makanan bapak-bapak yang nggak ada ide makan apa, ya dia belinya nasi goreng. Tapi ada twistnya, nasi goreng rempah gitu ya. Kemudian waktu kita launch up normal, warkop, menu-menu warkop, Indomie, roti bakar, susu, kopi, ya tapi ada twistnya gitu ya, tempatnya kayak kafe dengan lagu jazz gitu, atau toppingnya keju. Ya keju juga di tempat lain udah banyak, tapi ini kejunya saus, bukan keju parut. Karena waktu itu banyaknya keju parut. Jadi selalu ada twist ya. Jangan, pokoknya kalau belum nemu twistnya, nggak cukup pede lah untuk ngegempur pasar. Kayak tadi saya contohin ya, sate Padang, yang sama seperti jutaan sate Padang di luar sana ya. Cari dulu twistnya apa gitu ya. Sate Padang, atasnya dikasih bubuk cabe yang ditaruh di mana-mana itu misalnya gitu kan. Habis itu dikasih rumput laut apalah, ini saya asal nyebut gitu ya. Tapi contoh-contoh seperti itu bahwa harus wajib banget untuk kasih twist. Kenapa? Supaya budget kita 100 juta tadi yang kita gelontorin nih misalnya ke buzzer-buzzer segala macam, itu jadi ada impact-nya. Oh, ini sate Padang pertama dengan mozzarella gitu ya. Itu akan mendorong orang untuk membeli karena itu adalah hal yang baru. Walaupun sate Padangnya bukan hal yang baru. Dan penikmat sate Padang juga banyak, market size-nya besar misalnya ya. Jadi terkait research market kayaknya 4 poin ini sih yang menurut saya menarik gitu ya. Dan ini ada yang sifatnya permukaan, tapi ada juga yang sifatnya fundamental, tapi ini best practice, bisa teman-teman relate juga ke bisnis yang udah jalan maupun yang baru mau mulai. Oke, next question. Berapa kali post sehari ya? Nah, kita udah mulai masuk ke beberapa yang cukup teknis. Berapa kali sih post sehari? Oke, pertama saya mau mundur sedikit. Jadi, jangan lupa bahwa kalau kita memilih media, itu sebenarnya tetap harus fokus ke target market ya. Jadi jangan latah karena semua orang sekarang pakainya Instagram, pakainya Facebook, tapi belum tentu juga gitu. Kalau saya punya bisnis kantin di Pekalongan misalnya, habis itu di sebelah saya ada kantor dinas. Nah, ya pakai sosial media oke lah ya gitu. Tapi PR pertama saya adalah memastikan 200 orang yang kerja di dinas itu tahu bahwa kantin saya ada, kemudian saya jualnya apa aja, kemudian saya kasih paket-paket penawaran khusus buat mereka, supaya 200 orang ini datang, repeat, rekomendasi. Gitu. Jadi, jangan terpatok pada medianya, tapi yang utama adalah target marketnya. Target market saya siapa, gimana cara meraih mereka, gitu ya, tidak selalu dengan sosial media. Tapi karena mungkin sekarang cukup umum, banyak bisnis-bisnis kuliner yang tipe-tipenya bisa di-reach dari sosial media, karena semua orang juga udah ada di sosial media, terus juga orang-orang juga online delivery ya, jadi walaupun dia berjarak misalnya 10 kilo, 15 kilo, itu juga masih bisa di-reach. Nah, di sosial media sendiri kita juga punya banyak opsi ya, mau Instagram, mau Facebook, mau YouTube, mau TikTok gitu ya. Masing-masing media itu punya konsekuensinya masing-masing dan punya cara bermainnya juga masing-masing. Kalau kita resources-nya nggak banyak, baru kita sendiri misalnya yang handle, nah ya itu perlu juga kita mengukur kemampuan kita, jadi jangan over expectation, ya daripada kita ngelola 4 channel, ya mungkin kelola 1 atau 2 aja gitu ya, tapi kelolalah dengan bagus. Karena dengan masing-masing tuh punya universe-nya sendiri lah, dan kita bisa create followers, kita bisa create sales juga dari masing-masing gitu. Jadi mendingan punya 1 tapi bisa mencapai 10.000, 15.000 dibandingin punya 4 tapi cuma 200 ya, 30 gitu ya. Jadi one step at a time juga boleh gitu ya. Fokus dulu deh di Instagram, fokus dulu di Facebook gitu ya. Masing-masing tuh cara mainnya benar-benar beda. Baca-baca buku kayak yang dari Rico Huang misalnya yang fokus ke Instagram, terus ilmu-ilmu di Facebook ada lagi masternya sendiri, di YouTube ada lagi masternya sendiri. Cara nambahin followers
cara naikin engagement di masing-masing media itu juga beda-beda. Jadi kalau kita baru sendiri, resources yang nggak banyak, atau misalnya kita punya staff orang marketing, orang promosi juga dia cuma 1 orang, itu nggak usah terlalu ambisius, pilih aja 1 tapi bagus di media itu. Rekomendasinya yang mana? Kalau saya sih menurut saya yang umum ya, paling umum banget itu adalah Instagram. Yang kedua itu adalah Facebook. Karena 2 itu cara bermainnya masih paling lebih gampang. Tapi kadang-kadang orang itu jodoh-jodohan ya. Misalnya kalau di antara teman-teman food trainer, anak Gen Z banget nih, kayaknya buka TikTok tuh ini gue banget gitu ya. Terus lebih bisa create konten di TikTok dibandingin bisa create konten di Instagram. Ya pakai aja TikTok gitu ya, karena di situ juga ada marketnya. Di situ juga bisa gain awareness, bisa gain engagement, bisa gain sales yang kita tarik nanti ke sales. Tapi again, pertimbangkan tadi resources. Kita mampunya yang mana supaya kita bisa excellent dan maksimal di satu atau maksimal 2 media itu. Ya. Oke, karena pertanyaannya dari teman-teman paling banyak sih seputar Instagram ya. Jadi beberapa highlight-nya saya bahasannya Instagram. Feed sama story ada yang nanya. Itu mendingan yang mana? Itu saya coba jelasin ya secara fungsi dulu. Kalau feed itu gunakanlah itu sebagai display atau katalog. Karena setiap kali customer baru mau melihat siapa kita ya, seperti apa brand kita, itu dia pasti buka profil Instagram kita. Nah, profil Instagram kita ini yang paling akan kelihatan adalah 9 post terakhirnya kita. Jadi banget pay attention ke 9 post terakhirnya kita. Feed ini kan bisa kita atur ya. Jadi misalnya kita lagi punya promo nih yang lagi kita dorong selama 2 minggu ini. Nge-post tiap hari di feed itu nggak apa-apa, asal yang lamanya di archive ya. Jadi jangan sampai nanti pas si orangnya buka profil kita, loh postnya sama semua gitu ya, karena nggak pernah di archive gitu. Nah itu nggak masalah nge-post tiap hari karena kita lagi ngedorong promo itu, tapi di archive. Nah, kemudian juga si feed ini punya kelemahan ya, karena sejak Instagram dibeli Facebook, kemudian mereka juga fokus untuk lebih banyak lagi orang yang iklan, yang melihat feed itu kan paling sangat-sangat kecil ya, di bawah 2% dari total followers kita. Jadi bayangin aja, soalnya ada teman-teman food trainer yang nanya nih, kenapa ya nggak ada yang nge-likes gitu ya, nggak ada yang lihat postingan saya. Sebenarnya berapa followers kita, habis itu ya dikali aja, kurang dari 2%. 2% itu termasuk yang bagus loh ya. Artinya kalau 2% itu bagus, itu artinya kontennya bagus, kemudian banyak yang lihat, banyak engagement-nya, like, komen segala macam, baru tuh pelan-pelan si Instagram itu naikin jadi terekspos jadi 2%, jadi 3% gitu. Itu tuh udah yang create kontennya bagus gitu. Jadi nggak bisa komen kalau followers kita udahnya dikit, kita ngeposting kontennya juga belum terancang dengan benar, jadi ya wajar banget kita tuh likes-nya dikit, komennya dikit, followers-nya dikit gitu ya. Jadi, tapi itu gunanya feed seperti itu. Terus kalau story itu sebenarnya ada yang nanya berapa banyak sih kita ngepost di story gitu. Nah itu kalau yang kita jadiin sebagai prinsip sih, ngepost di story sebanyak-banyaknya aja, nggak apa-apa. Karena story itu akan hilang ya dalam periode tertentu, dan itu tidak berfungsi sebagai katalog kita atau how we look gitu ya, karena kalau buka profil kan nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya mau post cukup banyak, nggak ada masalah. Again, followers kita itu hanya akan tetap jadi followers kita atau senang dengan kontennya atau nge-repost atau ngerekomendasiin kalau memang konten kita bagus ya. Jadi bagus ini juga definisinya macam-macam, nanti di slide berikutnya ada. Tapi salah satunya adalah kombinasiin kontennya, jangan promo terus ya. Kita juga nggak mau lihat konten yang promo terus gitu. Kita aja sebagai customer kalau ngelihat satu brand promo terus juga males gitu kan. Makanya komposisi dari konten itu penting. Kayak promo, udah gitu juga
angkat isu-isu yang menarik yang lagi ada di masyarakat ya, misalnya lagi tentang new normal ya, standar tips-tips supaya customer atau followers kita tetap sehat gimana, habis itu kasih salam, habis itu kasih lucu-lucu, nanti promo lagi, habis itu repost nih customer yang nge-tag kita, kemudian fotoin customer kita yang datang ke store, habis itu baru promo lagi. Jadi tetap harus dikombinasi supaya orang juga seneng gitu. Karena customer itu bukan yang nggak mau dipromoin loh ya, tapi dia juga sebenarnya mencari promo-promonya kita. Tapi kalau bagaimana cara kita berkomunikasi itu sama aja lah kayak kita sama temen juga, kalau temennya kita jualan gitu ya, jualan brand MLM tertentu, kalau dia jualan terus kan kita juga jadi males kan. Tapi kalau dia jualannya sekali-sekali, anaknya juga asik, sering perhatiin kita juga, ya kita juga seneng hangout sama dia. Kira-kira analoginya sama aja. Nah, jadi di story itu nggak masalah, kontennya banyak, dan yang penting-penting jangan lupa di-highlight ya, teman-teman. Kalau ada yang belum melakukannya, itu perlu, karena highlight itu juga kelihatan di profil, jadi orang bisa tahu promo di bulan ini apa ya, nanti dia klik highlight. Terus juga ada yang nanya konten di story itu promonya boleh diulang-ulang atau enggak. Nah, sama aja di story ataupun di feed ya, menurut saya kalau kita punya promo yang lagi kita dorong nih, misalnya 2 minggu ya, itu minimal dalam 2 minggu itu siapinlah 3-4 desain yang beda. Jadi walaupun kita mempromosikan hal yang sama, tapi jangan juga selama 14 hari itu gambarnya sama terus gitu ya. Itu juga membuat orang yang udah pernah lihat gambar ini, jadi benar-benar nggak dibaca sama dia gitu. Jadi kalau ada promo itu siapin 3-4 desain yang beda. Pendekatannya juga bisa beda. Misalnya kita ngomongin tentang promo GrabFood, diskon 40% misalnya. Yang pertama poster hard selling ya, ada coret harga segala macam. Tapi yang berikutnya misalnya ada tulisannya dulu, makan siang nggak pakai repot apa ya gitu, terus kasih meme lucu apa segala macam, baru di swipe atau story berikutnya baru promonya gitu. Jadi itu bisa di-combine. Yang pasti bisa siapin 3-4 desain dan pendekatan walaupun konten promonya itu sama ya. Jadi itu kira-kira bahasan feed story. Terus jumlah post itu juga hati-hati ya, karena kita kalau tadi tuh misalnya kita punya followers 50, kita keluar 1% dari 50. Kalau kita punya 2 postingan, nah itu 1%-nya itu akan kebagi. Tapi kalau misalnya kita punya 10 postingan, itu malah akan ketarik-tarik gitu. Jadi rekomendasinya sebenarnya kalau di feed ya, itu mungkin 3-4 dalam sehari itu udah maksimal banget. Supaya postingan kita nggak terlalu ketarik-tarik, akhirnya yang lihat malah terlalu sedikit ya di setiap postingannya. Gitu. Kemudian kalau kapan waktunya ngepost, jangan lupa untuk selalu perhatiin insight ya. Kalau misalnya akun Instagram di kanan atas itu kan ada insight. Jam berapa sih sebenarnya followers kita ini banyak beraktivitas, banyak ngebuka. Nah, postinglah di waktu-waktu itu aja. Jadi bayangin ya, karena udah cumanya kurang dari 2%, kemudian kita juga punya keterbatasan jumlah post, jadi pastiin kita memang post di waktu di mana followers kita ini memang aktif ya, lagi online lah istilahnya. Oke, kemudian masih soal postingan nih. Nah ini tadi ya, ada yang nanya soalnya. Postingannya nggak ada yang lihat, likes-nya dikit, gimana ya? Ya itu, tadi udah saya jawab sekilas ya. Pertama, berapa dulu followers kita? Makanya sebenarnya kalau saya ya kan ada beberapa lah brand baru juga yang saya launch gitu ya. Jadi sosial media penting gitu ya, kita punya perlu representatif kita. Tapi number of followers tuh kadang-kadang nggak bukan sesuatu yang harus kita pikirin tiap hari lah gitu. Engagement gitu ya, itu bukan sesuatu yang harus kita pikirin tiap hari. Tapi lebih ke helikopter view lagi, gimana ya cara orang tuh beli produk saya? Oke, di Instagram nih, gimana ya biar
memanfaatkan Instagram ini supaya orang bisa beli produk saya. Misalnya endorse nih di micro influencer, spend budget 2 juta dapat 5 macro influencer, tapi apa yang dia post itu juga penting ya. Maksudnya dia cuma ngepost foto produk kita udah aja gitu ya. Itu nggak akan impact apa-apa. Saya sih bisa ya tidak ada yang bisa dijamin di dunia ini, tapi kalau dari pengalaman sih 2 juta itu akan angus-angus aja gitu. Nggak akan impact apa-apa. Tapi kalau 2 juta ini dibarengin dengan aktivasi, misalnya si micro influencer-nya ini ngepost, habis itu kita tambah ya, siapin 100 giveaway produk kita yang talkable tadi ya, yang harus ada twistnya. Jadi minta si influencer ini untuk follow akun kita, kemudian akan dipilih 100 orang untuk dapetin kupon misalnya ya di GoFood atau enggak kupon untuk dapetin produk inilah intinya. Nah, itu akan ada impact-nya. Berarti 100 orang pertama akan mencoba pertama kali, kemudian juga orang jadi tahu, oh iya ya ini ada produk baru. Jadi tetap ya harus di-attach dengan satu program atau idea atau aktivasi yang bisa narik ke sales, bisa kita ukur. Jadi jangan cuma mikirin tentang si Instagramnya aja atau buzzernya aja. Gitu. Jadi again tadi ya kalau misalnya satu postingan banyak di like atau enggak segala macamnya sih penting-penting enggak, tapi kalau misalnya pengen juga itu sangat bergantung terhadap number of followers kita itu berapa. Kemudian dari sisi endorsement tadi saya udah cerita juga ya, endorsement ini sangat membawa impact yang paling instan sih menurut saya dan bagus. Jadi kalau punya budget yang cukup itu ada gunanya untuk mencoba endorsement, kemudian fokus ke micro influencer kalau budgetnya nggak banyak, kemudian ukur, jangan lupa. Bagaimana cara mengukurnya? Ya kita create program-program yang bisa diukur seperti yang tadi saya contoh. Ya, tadi udah sempat saya bahas juga quality of content kita, karena kalau konten kita bagus, banyak yang likes, banyak yang komen, baru si persentasenya itu akan naik ya, muncul lebih banyak di followers kita. Oke, next-nya konten gimana yang bisa menghasilkan sales ya, pertanyaan semua orang. Ada beberapa yang penting dan terbukti karena ini yang selalu kita pakai. Oke, saya highlight lagi yang paling utama karena ini fundamental banget adalah kita memang punya produk yang ada twistnya tadi ya. Jadi pertanyaan mendasar, kenapa saya harus beli produk ini itu harus bisa terjawab dulu ya. Kalau kita tidak bisa menjawab itu dulu, bahkan saran saya jangan spend budget marketing apapun dulu ya, beresin dulu tuh PR produk kita gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya twistnya, udah punya nilai jual, udah punya diferensiasi, baru boleh kita masuk ke activity yang akan makan waktu kita, akan makan budget kita. Nah, kalau udah punya, kita bikin yang namanya platform to sales. Platform to sales tadi saya udah contohin. Misalnya nih, saya pengen sales saya bulan ini 100 juta itu didapat dari 25%-nya dari orang yang makan di tempat, 25%-nya didapat dari online delivery, GoFood, dan lain-lain, 25%-nya dari big order misalnya. Jadi orang-orang yang pesen untuk acara, untuk arisan, untuk rapat, dan lain-lain. Kemudian 25%-nya misalnya dari Tokopedia, karena saya jual frozen misalnya. Nah, kalau udah bikin platform to sales tadi, baru itu ditranslate ke konten sosial media. Jadi bukannya sosial media nge-post apa gitu ya, terus kita ngejar salesnya dari mana gitu, nggak nyambung gitu. Nah, pastiin kalau kita pengen si Instagram ini punya manfaat datengin sales, ya apapun yang di-post di situ adalah strategi yang memang udah kita buat untuk datengin sales ya. Jadi kebayang tadi dalam sehari kita cuma punya 3 kali kesempatan buat ngobrol ke customer kita lewat Instagram. Jadi ya karena udah punya 4 platform to sales tadi, makanya di-post lah, ternyata bisa order untuk acara untuk 100 box dapat pengiriman gratis misalnya. Nah, itu kan posting sosial media tuh tujuannya apa? Ya tujuannya buat
capai platform to sales kita di quick order. Habis itu nanti promo lagi, diskon 50% via GrabFood. Tujuannya apa postingan itu? Ya untuk create sales di platform kita yang online delivery. Jadi kalau teman-teman belum bikin platform to sales-nya, jadi harus bikin dulu ya. Baru nanti ditarik ke konten social media-nya. Jadi selama ini tuh banyak yang konten social media saya nggak ngasilin apa-apa, nggak ngasilin sales, nggak ngasilin apa. Rata-rata karena nggak ada hubungannya antara sales, bagaimana cara kita mencapai sales dengan postingan sosial medianya. Ujung-ujungnya tuh cuma ngepost foto makanan lagi, foto minuman lagi gitu kan ya. Terus gitu kan, customer yang lihat juga terus gitu. Terus kenapa kalau ada foto makanan, ada foto minuman gitu ya. Oh iya, di sini saya juga tulis core product ya. Jadi salah satu platform to sales itu juga adalah core product. Produk core itu adalah produk yang paling banyak terjual dengan profit yang paling bagus. Jadi kadang-kadang malah kalau kita ngepost terlalu banyak produk di social media, itu malah nggak secara tajam itu drive to sales. Karena orang itu butuh sampai 17 kali ngelihat sesuatu ya, bahkan sampai dia melakukan aktivitas pembelian. Itu data ya, data di online marketing. Jadi kalau kita punya jumlah postingan yang terbatas, fokuslah ke core produk kita. Jadi kita punya yang marginnya bagus, memang orang suka, nah itu sering-sering untuk di-post. Kemudian, oke, itu ya tadi yang saya jelasin ya, jadi platform to sales itu adalah konten sosmed itu sendiri. Oke, nah terakhir nih, ini juga yang sering banget kelewat ya, itu adalah jangan pernah lupa untuk masukin yang namanya call to action, ya. Oh, kita core produknya nih keren, atau enggak online, ada bisa order nasi box 100 gratis ongkir gitu ya, tapi nggak ada call to action-nya, artinya iya saya mau, terus kemana ya, masa sih saya harus DM via Instagram gitu ya, atau masa sih saya harus komen di situ gitu untuk manggil adminnya. Nah, call to action itu penting banget, jangan pernah lupa, itu harus selalu dimasukin. Misalnya order nasi box 100 gratis ongkir ya kemana? Order lewat WA-nya tuh kemana? Habis itu misalnya tadi misalnya kita buka tempat untuk disewain, nah orang harus mau nyewain kemana? Atau misalnya kita Tokopedia, udah bisa dibeli frozen food kita di Tokopedia, nah linknya mana gitu ya? Walaupun di Instagram kan nggak bisa pasang link di postingan, tapi kita bisa pasang itu di bio, atau kita bisa bikin shorten link yang gampang untuk diingat atau disalin. Misalnya bit.ly/Tokped_brandnya misalnya gitu ya. Jadi call to action itu pokoknya jangan pernah lupa, karena kalau call to action yang nggak ada, jadi jangan ngarepin postingan itu bisa impact ke sales. Terus kalau misalnya pakai buzzer, udah bayar mahal-mahal juga, jangan lupa untuk minta mereka ada call to action-nya ya, swipe up langsung ke GoFood-nya kita misalnya, atau langsung ke WA-nya kita, supaya kita benar-benar bisa tangkap si yang namanya leads itu ya, calon pembeli itu susah-susah kita kumpulin, tapi udah nggak bisa kita konversi ke sales. Nah, biasanya tuh lemahnya di situ. Sayang jadinya ya budgetnya. Oke, beberapa pertanyaan lainnya ya, iklan FB atau IG gimana biar efektif? Beberapa udah sempat saya shouting tadi ya. Jadi kalau tadi ngomongin yang tentang social media milik sendiri, tapi kalau paid media itu kita rasanya sih sekarang ya kombinasinya mungkin yang simple-simple aja, endorsement ya. Jangan lupa kalau endorsement itu harus tepat sasaran. Jadi misalnya kalau kita bisnisnya di Pekalongan, mungkin nggak harus kita sampai ke buzzer nasional lah ya, kalaupun kita tuh area marketnya misalnya di situ. Tapi beda, misalnya kita jualannya frozen food, marketnya memang nasional, walaupun kita tokonya di Jakarta misalnya. Itu kan beda, target marketnya beda. Tapi misalnya kita jualnya mie ayam, nggak jual frozen juga, kita adanya di Pekalongan. Nah, nggak perlu pakai buzzer yang di Jakarta atau nasional gitu ya. Tapi kita lihat siapa yang berfungsi juga sebagai buzzer, bisa jadi corong untuk bangun awareness dan exposure, tapi di kota kita aja. Jangan sampai terjebak ke salah pilih endorse-nya ya.
Terus iklan ya, iklan ini rekomen juga untuk dipakai asal tadi fundamentalnya dipenuhi dulu, produknya memang menjual. Terus bisa pakai radius ya, jangan lupa di set misalnya 1 kilo, 2 kilo dari store kita, itu yang akan lihat iklan kita. Terus yang akan impact to sales, hanya akan impact to sales jika tadi ya produknya memang sudah menjual, kemudian brandnya juga menarik. Tadi misalnya jual sate Padang, wah iya ini sate Padang pertama yang pakai saus spicy apa gitu misalnya, 7 level of spicy misalnya gitu ya. Habis itu brandnya juga memang menarik gitu ya. Brand menarik itu udah pasti visual sih, misalnya namanya atau enggak kemasannya gitu ya, itu sangat-sangat bantu banget sales, karena orang-orang zaman sekarang kalau market kita di online itu mereka suka mencoba hal-hal baru karena itu bagian dari entertainnya mereka, apalagi sekarang karena mereka nggak bisa pergi keluar untuk menghibur diri mereka sendiri. Mungkin kalian relate, teman-teman relate juga ya, saya juga kalau di rumah suka GoFood apa nih ya, karena saking boring to the max-nya gitu. Nah itu jadi hiburan, lucu nih apa segala macam, itu brand yang menarik. Kemudian, dan ini juga kadang-kadang suka lupa bahwa udah kitanya komunikasi heboh segala macam, tapi produk kita tuh susah dibeli. Bisa nggak ada di GoFood, nggak ada di GrabFood, atau nggak bisa pesan lewat WA, karena sekarang juga banyak ya channel satu lagi yang bisa ditambah, selain orang bisa datang ke tempat kita, bisa di GoFood, GrabFood, satu lagi tuh orang bisa pesan di WA, nanti pakai Gosen, atau misalnya kita bisa pakai Armada sendiri kalau radiusnya deket, itu juga bisa dieksplor. Mudah dibeli ini soalnya kunci banget. Udah siap belum channelnya, kalau kita punya Frozen ada di Tokped atau enggak, fitur paymentnya lengkap atau enggak, atau misalnya kita sok-sok pakai website sendiri tapi cuma bisa bayarnya pakai credit card, ya siapa yang beli kan gitu kan, susah gitu. Pokoknya pada saat kita udah attract banyak orang, nah pada saat orang mau beli nih susah atau enggak, karena begitu susah hilang aja, karena customer itu punya banyak pilihan dan nggak punya banyak waktu, jadi kita benar-benar harus persiapkan itunya juga baik mungkin. Oke, dan yang terakhir adalah konten-kontennya, why people should buy, ini adalah yang utama. Nah, masing-masing bisnis itu perlu banget dipantau traction-nya sendiri-sendiri. Jadi nggak bisa pakai data orang lain. Artinya misalnya kita coba nih micro-influencer bulan ini 5 orang misalnya. Nah itu dicatetin ya traction-nya. Pakai dia berapa penambahan followers-nya, kemudian berapa sales yang terjadi, berapa yang menukarkan. Habis itu baru contoh dari kegiatan marketing, dipantau traction-nya. Terus sales kita harus dipantau traction-nya. Bulan ini sales kita naik 5% karena kegiatannya 1, 2, 3. Bulan depan nih kegiatan ini diulang lagi. Oh ternyata, terus ditambah 2 kegiatan lagi. Oh ternyata jadi 10%. Atau tetap nih 5%. Kenapa ya? Nah, itu jangan pernah lupa untuk melakukan hal-hal itu. Karena itu yang akan menentukan nanti berikut-berikutnya kita akan terus-terusan buang uang atau belajar dari pengalaman gitu ya. Karena kalau misalnya kita punya data yang bagus, itu keputusan kita tuh jadi tajam dan jadi bagus lah, jadi lebih efisien. Nah ini kayaknya yang kedua terakhir ya. Jadi ada salah satu pertanyaan dari teman-teman Foodpreneur, itu mendingan jalanin 2 brand atau fokus 1 brand sih gitu. Karena kan sekarang lagi kemarin ya masa-masa pandemi, banyak nih yang tergoda buat jual ini deh, jual semua gitu ya akhirnya. Tapi sekarang kan udah mulai harus kita susun ulang nih strateginya kita tuh sebenarnya mau ngapain sih. Masa-masa kita menyelamatkan dalam krisis itu mungkin harus mulai kita petakan lagi, karena lebih kelihatan lagi ya. Misalnya ada yang mulai jadi jual frozen food, ternyata kemarin malah berkontribusi 50%. Ada yang udah mulai buka reseller, ternyata dia nyumbang 30% nih ya. Tapi kayaknya sekarang adalah momen yang paling tepat untuk mengambil keputusan mana yang tetap akan difokuskan, mana yang akan dilebarkan, mana yang bahkan juga ada yang dihilangkan. Jadi misalnya ada beberapa strategi kayak misalnya saya,
kita waktu itu udah susun nih 5 tahun ke depan planningnya, banyak tuh yang akhirnya nggak jadi kita eksekusi, kita ganti dengan planning baru. Jadi salah satunya adalah banyak yang jadinya terjebak menjual cukup banyak hal gitu ya. Akhirnya gimana gitu. Nah, ini ada case study salah satu dari teman-temannya yang menarik. Jadi dia sekarang lagi ngejalanin 2 brand. Yang satunya ini jualan produknya banyak ya, udah jalan 4 tahun. Yang satunya jual mungkin tipe yang single product lah ya, mie ayam, udah jalan 10 tahun, family owned. Nah, sebaiknya gimana? Ini case study ya, karena hasil analisa ini mungkin bisa dipakai ke beda-beda case-nya teman-teman. Ada pertimbangan yang bisa kita ambil gitu dari kalau misalnya punya 2 peluang, dua-duanya pasti punya sama-sama peluang, tapi kan saya juga nggak punya banyak resources gitu ya, harus fokuskah, apa bisa di-merge, atau seperti apa. Nah, hanya dengan baca beberapa kalimat itu pastinya butuh analisis lebih dalam lagi, tapi ada 3 hal yang menurut saya penting untuk bisa kita ambil dari case study ini. 1, jangan pernah lupa bahwa sesuatu yang akan berhasil dan besar itu dilakukan dengan fokus. Jadi kalau kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu yang sama tuh udah pasti sih hasilnya tuh akan terbagi ya, karena waktu kita juga terbagi, perhatian kita juga terbagi. Tapi kalau misalnya kita fokus, baru banget ya tadi pagi saya nonton sesinya Bong Chandra sama Mary Riana ya. Jadi Bong Chandra itu kan dulu jadi pembicara yang sangat terkenal, terbang sana sini segala macam, tapi pada saat dia mau bangun bisnis propertinya ya udah dia fokus, dia tinggalin semua karirnya di jadi speaker waktu itu, fokus bangun bisnis propertinya, IPO. Nah, jadi itu contoh aja, relate banget soalnya. Kemudian resources ya, jangankan fokus, resources aja kita nggak punya gitu. Modal buat marketing nih yang tadi dibahas 10% aja ini pas-pasan. Kalau misalnya punya lebih dari 1 brand, jadi bayangin ya gimana kita mau ngejar exposure seluas-luasnya kalau kita punya dana yang juga terbatas. Misalnya dana yang sama, kalau difokusin ke 1 brand mungkin exposure-nya akan jauh lebih besar dan lebih fokus gitu. Nah, kemudian juga yang menjadi pertimbangan itu adalah potensial ya. Terkait fokus dan resources itu maksud saya gini, kalau ternyata nih di tim internal kita tuh timnya besar, timnya kuat ya, ada 5 orang misalnya foundernya, memutuskan untuk mengelola 2 brand masih lebih mungkin ya, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya lah. Tapi kalau udahnya sendiri, mengelola 2 brand atau lebih dari 1 brand atau lebih dari 1 bisnis, apalagi model bisnisnya beda banget, itu akan sangat jadinya lambat. Mungkin harusnya bisa 150 km per jam, mungkin ini jadi kayak cuma 20 km per jam. Nah, yang kedua itu adalah potensi. Jadi kalau kita lagi mau memilih nih ya, salah satu pertimbangannya adalah potensi ke depannya. Market size-nya gimana? Gedean yang mana nih? Gitu ya. Habis itu scalability-nya. Artinya kalau saya memfokuskan di brand ini, apakah ini bisa create 10x, 20x gitu ya, atau 50x atau 100x? Pertumbuhannya itu 100 kali lipat misalnya dari yang sekarang tuh mungkin nggak gitu. Banyak hal-hal yang model bisnis yang tidak memungkinkan. Contoh nih, misalnya dining restoran, dia punya, kalau misalnya mau masak dia harus pakai chef yang certified misalnya gitu ya. Kita bisa hitung sebetulnya berapa kali sih pertumbuhan maksimal dari model bisnis itu. Apakah kalau misalnya buka cabang misalnya di satu kota Jakarta aja, maksimal 20 nih. Oke, misalnya ada komparasi lagi. Apakah misalnya masuk ke market yang middle, single product gitu ya, misalnya kayak Yoshinoya contohnya, jadi cuma ada 4 produk gitu. Kemudian mix and match produknya, bisa dikirim dari central kitchen, wah kalau ini bisa buka 200 nih, gitu ya, misalnya di 5 kota. Gitu. Jadi itu contoh ya, perbandingan bahwa beda-beda model bisnis itu beda-beda cara nge-scale-nya, dan beberapa model bisnis ya udah ada gambaran scale up-nya itu batas maksimalnya, kemudian segala macam. Terus juga misalnya contoh dari perbandingan yang tadi ya, kalau kita buka cabang brand A,
maksimal kesanggupan kita berapa ya? Wah kayaknya 2 juga udah keteteran deh, karena di situ ada 50 menu gitu ya, dengan ingredient yang beda-beda. Tapi kalau misalnya brand B, wah ini malah bisa di-franchise-in nih, karena kita bisa bikin minyak ayamnya dari pusat, habis itu kita kirim aja ke kota-kota gitu ya, kita bisa jual franchise misalnya. Kalau brand A mungkin nggak di-franchise-in, wah kayaknya susah ya, karena resepnya itu ada banyak, terus juga susah kalau mau distandarisasi segala macamnya. Itu contoh kalau kita mau bandingin beberapa pertimbangan scalability. Ujung-ujungnya sih pasti tergantung dari visi kita sebagai pebisnis, juga mau bangun bisnis yang seperti apa, visinya juga kayak gimana gitu ya. Ini beberapa pertimbangan aja. Dan yang terakhir adalah brand value. Jadi kalau kayak tadi case-nya sama-sama udah lama ya, artinya yang satu udah 4 tahun, yang satu udah 10 tahun gitu. Jadi dua-duanya tuh sebenarnya secara brand value menurut saya, kalau ini kan nggak lihat angka sales-nya ya, ternyata misalnya dalam 4 tahun terakhir, wah stabil gitu ya, stabil aja sebenarnya bagus gitu ya. Nggak banyak loh bisnis yang bisa stabil, paling banyak ukuran bisnis itu turun dan tutup, kemudian kedua terbanyak itu adalah stabil, dan yang paling sedikit adalah yang growth gitu ya. Jadi kalau stabil aja itu it's a good signal. 4 tahun, yang satu 10 tahun. Berarti sebenarnya udah punya loyal customer-nya masing-masing. Nah, kalau saya nih ditanya ya, ini analisis sekilas aja. Sekarang pilihan pertamanya adalah sebenarnya kalau punya visi yang cukup besar dan nggak ada korelasinya dengan yang namanya masalah-masalah personal gitu ya, karena dari salah satu ceritanya itu adalah yang brand B itu dimiliki oleh keluarga gitu ya, kan itu saya nggak tahu batasan-batasannya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya case ini dimajukan ke saya gitu ya, kalau saya akan membesarkan brand B. Kenapa? Potensi yang namanya single product itu lebih mudah untuk di-scale. Yang kayak tadi saya bilang nih, wah, si brandingnya dibuat bagus, habis itu direjuvinasi, misalnya udah lama nggak direjuvinasi, habis itu beberapa keunggulan menu dari brand A itu bisa saya masukin jadi menu insertion di brand B, karena masih agak nyambung tuh, karena si brand kalau misalnya kayak MIGM ya, MIGM itu mereka akhirnya menumbuhkan salesnya itu dengan menambah varian juga kan. Mungkin kalau ada yang pernah makan MIGM waktu kita kecil dulu kan menunya lebih sedikit dibandingkan sekarang. Sekarang dia udah mirip-mirip restoran juga, capcaynya juga, kemudian ada apa ya, sayur-sayur, ayam segala macam ya. Jadi itu bisa. Nah, itu opsi satu. Opsi keduanya itu sebetulnya ada sekarang namanya istilahnya tuh ghost kitchen ya. Jadi ghost kitchen ini satu tempat, tapi di online-nya, di GoFood dan di GrabFood-nya itu sebetulnya ada 2 brand. Nah, ini juga bisa. Jadi kalau misalnya kita pakai konsep ghost kitchen, kita satu tidak akan kehilangan sales yang A, karena pembeli akan terus bisa beli, tapi kita bisa mengambil peluang pertumbuhannya brand yang B, karena brand yang B ini sangat potensial untuk di-scale up ya. Bangun brand yang bagus, atau bahkan sekarang cukup tren ya yang namanya frozen noodle ya, frozen mie. Oke, itu kira-kira insight-nya. Teman-teman boleh melakukan analisis sendiri ya, kira-kira ada yang relate juga nih ke bisnis saya, ada yang lagi mau dikembangin, ada yang lagi mau ditinggalin. Mungkin 3 ini sebenarnya bisa jadi pertimbangan. Oke, ini yang terakhir atau enggak ya? Kayaknya sih ini yang terakhir ya. Ada pertanyaan dari teman-teman ya, kenapa customer itu nggak sabaran? Katanya kalau di Pizza Hut itu bisa nunggu 30 menit nggak komplain, tapi kalau di tempat saya gitu nunggu 30 menit komplain. Nah, pertanyaan ini bagus, saya tarik bahasannya ke yang namanya brand promise ya. Jadi, brand itu yang nyiptain kan kita, pemilik bisnisnya. Seringnya, miss-nya gitu ya, kita itu membiarkan brand itu bertumbuh dengan sendirinya karena strategi komunikasinya itu nggak dirancang dari awal. Kita itu nggak nge-set ekspektasi customer kita gitu ya, nggak pernah berkomunikasi apa-apa ya, akhirnya natural aja gitu, kebangun. Nah sebenarnya ini di era seperti sekarang di mana ilmu brand dan marketing ini udah sangat
sangat mudah untuk easy to access ya, teman-teman bisa belajar. Sayang kalau kita tuh nggak ngerancang si strategi brand dan komunikasinya itu dari awal. Jadi kita rancanglah strategi ini dari awal. Ada satu tempat makan kalau nunggu 30 menit tuh nggak lama, tapi ada juga tempat makan yang nunggu 30 menit jadi berasa lama. Nah itu kita yang ngeset sebenarnya. Ini belum bahas yang nomor 2 ya, ini baru bahas yang nomor 1 dulu. Kalau ternyata memang produk kita layak ditunggu 30 menit, paling minimal adalah kita ngasih tahu ya, bahwa untuk menyiapkan sajian yang excellent dengan SOP yang turun-temurun dari 20 tahun yang lalu, misalnya kita tidak mau mengurangi originalitas dari sajian itu, ya kita meminta customer untuk menunggu 30 menit, tempel aja tuh poster, kemudian ada gambar-gambarnya ya, kayak ilustrasi bahwa si makanannya diapain dulu lah, di marinate apa segala macam gitu. Jadi malah 30 menit itu akan menambah value ya, itu bisa. Intinya komunikasi itu dari kita sebagai pemilik brandnya. Jadi wajar sih customer itu komplain karena kita nggak ngasih tahu. Karena kalau di Pizza Hut itu ya salah satu cara dia nge-set customer expectation adalah dia selalu bilang kalau ada yang pesan pizza ya dia bilang ditunggu 15 menit ya Kak pizzanya. Jadi jangan komplain kalau keluar di atas 15 menit kan saya juga udah kasih tahu gitu kan, itu seperti itulah kasarnya ya. Tapi ini yang penting nih nomor 2. Jangan mentoleransi bisnis proses kita yang masih jelek dengan dengan memaksakan si customer ini menerima ekspektasinya kita gitu ya. Jadi contoh gini ya, kita jual ayam goreng misalnya, tapi customer kita harus nunggu 30 menit. Nah, masalahnya di tempat ayam goreng yang lain itu kurang dari 5 menit orang udah bisa mendapatkan ayam gorengnya. Jadi itu harus direcek lagi ya, kompetisinya ini seperti apa. Mungkin kalau Pizza Hut ini di kompetisi bikin pizza itu, saya kemarin tuh pernah ke franchise di US kalau nggak salah, itu ada mesin pizza yang waktu pemanggangan itu cepet gitu. Mungkin kalau itu udah masuk Indonesia, terus orang bisa dapetin pizza kurang dari 5 menit, ya jadinya 15 menit ini nggak lagi relevan dan nggak bisa memenangkan kompetisi gitu ya. Jadi kita harus tetap lihat ekspektasi market itu seberapa. Baru kalau memang menunggu steak yang very berquality itu, orang nunggu 20 menit itu orang akan tunggu. Ya udah, berikutnya berarti tinggal komunikasikan bahwa untuk mempersiapkan, kita bisa tulis itu di menu, kita bisa masukin itu di video yang kita post di Instagram atau di SOP waiternya, itu juga bisa ya. Jadi itu bagian dari brand promise. Apapun yang kita komunikasikan, make sure itu kita penuhi ya. Jadi kalau 15 menit ya 15 menit. Contohnya kalau kayak McDonald's itu kan salah satu core dari revenue-nya dia itu adalah karena semua proses bisnis di belakangnya itu memungkinkan barangnya itu bisa keluar kurang dari sekian menit ya, karena semuanya udah well prepare, semuanya udah tinggal goreng, semuanya udah single packing, orang si karyawan-karyawannya di kitchen juga nggak perlu 1-5 tahap, tapi bahkan cuma 1 tahap supaya produk itu bisa keluar. Nah, itulah yang tadi saya bilang, bahwa brand itu hasil dari sekumpulan operation atau bisnis proses kita, baru itu bisa menghasilkan brand yang excellent. Jadi nggak cuma hanya marketing aja, promosi aja, ya. Oke. Dan yang terakhir, ini tadi ya, simplicity proses itu biasanya terkorelasi dengan customer satisfaction yang lebih tinggi, ya. Makanya teman-teman, bagi yang bisnis kuliner udah jalan, yuk lihat lagi proses kita untuk mempersiapkan si bisnis kuliner ini. Oh, ternyata sekarang itu masih garam, gula, merica itu si karyawannya masih harus ngambil 10 botol untuk satu masakan. Mungkin nggak ya kita order ke Maklun, ke vendor, di mana dia udah nyampurin nih bubuk ini 10 macam ke kemasan yang kecil-kecil, atau ke satu kemasan 50 gram misalnya. Jadi nanti si karyawan kita tinggal ngambil pakai sendok takar. Berarti dari 10 tahap dijadiin 1 tahap. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya yang jangan lupa untuk selalu dilihat ya back end-nya.
Karena kepuasan customer, brand kita yang nanti akan jadi excellent atau enggak, itu ujung-ujungnya adalah hasil dari apa yang kita lakukan di bisnis proses. Selalu cari lagi apa yang bisa disederhanakan, apa yang bisa disederhanakan. Oh ternyata selama ini kita punya 20 menu, tapi yang menjual itu cuma 5 gitu ya. Sebenarnya perlu nggak sih saya jual 5 menu yang paling bawah gitu, yang dalam 3 bulan yang beli 1 gitu ya, udah di take out aja gitu, karena selama ini malah malah nyedot cash kita gitu ya untuk stok, tapi nggak pernah ada yang beli misalnya. Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa terus menjaga brand promise kita ini bisa terdeliver dengan baik lah gitu kira-kira. Oke, ada lagi nih pertanyaan, ini kayaknya pamungkas nih ya. Ada yang nanya brand marketing mana duluan ya. Oke, saya nggak jawab ya, karena baru aja di post kemarin di Telegram ya, mungkin itu juga jadi bahasan yang cukup viral ya, brand marketing mana duluan. Kalau mau penjelasan yang udah di summary, bisa baca di Telegram Foodies ya, di Telegram channel. Itu udah di summary dengan cerita yang sangat relate. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bener-bener ngerti konsep brand dan marketing, kalau saya kan background-nya arsitek ya, dulu kuliah S1-nya, tapi karena nggak punya background di brand marketing, akhirnya saya baca semua bukunya Pak Hermawan ini tentang sustainable marketing enterprise ini. Jadi ini sebenarnya adalah kalau mau lebih dalam memahami di mana posisi brand, di mana posisi marketing, selling, yaitu adanya di sustainable marketing enterprise ini, terutama di yang architecture ya, STV, strategic tactic value. Nah ini sempat saya foto ini buku-bukunya. Jadi ini wajib sih menurut saya buat baca, biar kita benar-benar ngerti how marketing itu works ya. Jadi nggak terjebak cuma permukaan, terus promosi, budget, kemudian juga sosial media, bazar, itu benar-benar permukaan. Tapi apa yang membuat bisnis kita ini bisa boom, bisa benar-benar dapetin attraction yang gila banget, habis itu create sales, create profit, itu ya kuncinya ada di konsep marketingnya. Yang secara mendalam ya. Oke, mungkin rasanya sih saya udah nge-cover semua pertanyaan dari teman-teman ya, yang kemarin sudah dikirimkan. Ada yang tanya tambahan nih ya, saya bacain juga ya, mungkin agak molor sedikit beberapa menit. Mana yang lebih efektif? Kita ideal dengan produk kita yang unik, yang ingin kita pasarin, atau kita mengikuti tren yang ada, atau yang customer mau ya. Jadi sebenarnya jawabannya tadi udah saya ceritain, bahwa satu itu market share ya. Market share ini artinya tuh bukan kita bisa relate-nya paling gampang tuh kategori lah. Jadi pilihlah kategori yang market share-nya market size-nya besar ya, bukan market size. Jadi misalnya ayam, nah itu market size-nya besar. Kalau mau tahu makanan apa yang market size-nya besar, search aja di Google ya, top 10 misalnya merchant GoFood 2019 misalnya, top 10 merchant GoFood 2020, atau ya makanan paling populer di Indonesia, bla 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 lah, itu 1 sampai 10 ya rata-rata yang market size-nya besar. Kalau kita masuk ke market size-nya besar, kita akan lebih mudah untuk dapetin sales. Nah, pada saat masuk ke yang produk mainstream seperti itu, pilihlah twist-nya. Jadi twist inilah yang sebenarnya bisa teman-teman artikan sebagai unik ya. Jadi unik itu bukannya jual kerang yang hanya bisa didapatkan di dataran Cina selama 15 tahun sekali. Jadi bukan itu ya, tapi nasi goreng dengan bon cabe level 100 misalnya, itu unik gitu. Tapi kan market size-nya besar, yaitu nasi goreng gitu ya. Jadi kebayang ya, gimana caranya nyambungin antara kita tetap fokus ke market size besar supaya dapetin sales-nya nggak terlalu susah, tapi kita tetap punya twist supaya kita bisa enter the market-nya tajam dan jadi omongan banyak orang. Dan pertanyaan tadi tuh, kenapa saya harus beli? Nah, itu bisa terjawab. Gitu ya. Oke, udah, itu aja pertanyaan tambahannya. Mungkin dari saya sekian. Buat Mbak Nadia dari teman-teman Foodies, silakan kalau misalnya nanti mau share slide ini ya. Dan buat teman-teman mungkin pesan saya terakhir itu kita bisa
update sama ngobrol-ngobrol tentang ilmu marketing juga tiap hari, karena saya bagian dari kontributor Foodies juga ya, sering bikin konten juga di Telegramnya Foodies ya. Bisa join di t.me/foodies.id ya. Oke, mungkin itu aja dari saya serahkan kembali ke Mbak Nadia. Silakan. Oke, thank you banget Bu Stephanie, keren banget. Ini kita janjinya sebenarnya 2:30 ya, 2:30. Cuman kita molor 10 menit, nggak apa-apa lah, ini ilmu semua gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin aku bakalan kasih informasi sedikit, abis itu terakhir kita bakalan foto bareng untuk di screenshot kali ya, lebih seru. Oke. Untuk info selanjutnya, sebenarnya Nadia mau sedikit infoin dulu tentang, ini nih aku share dulu ya. Nah, jadi promonya tinggal 4 hari lagi. Jadi teman-teman Foodpreneur mungkin followers Foodies udah tahu banget ya. Foodies bakalan ada buku namanya 50 Kesalahan Fatal Dalam Bisnis Kuliner. Ini cuma 4 hari lagi untuk daftar untuk PO-nya. Yang belum boleh silakan. Di sini ada nomor WA-nya, boleh dicatat dulu sebelum aku close ini. Dengan kode promonya giveaway Foodies, karena ada tambahan bonus free tiket webinar live innovation bareng sama Pak Rex Marindo. Itu 4 Juli 2020. Sebentar lagi. Jadi untuk teman-teman 4 hari lagi boleh langsung PO aja, WA-nya di sini ya. Gitu paling teman-teman Foodpreneur. Thank you banget. Ini udah dicatat ya, teman-teman. Nanti bisa kalau mau tanya-tanya ke admin aja. Paling gitu. Untuk selanjutnya, bentar ya. Ayo, yang videonya belum. Oh ya. Ya, semuanya ini videonya boleh diaktifin dulu biar kita foto-foto dulu. Yang belum mandi boleh pura-pura udah mandi. Bener juga. Iya, pokoknya satu lagi selamat ya untuk teman-teman yang kemarin, terima kasih banget buat ikutan giveaway-nya Foodies. Yang quotes ya ini, keren berarti banyak quotes di kepalanya yang menginspirasi, biar menginspirasi teman-teman Foodpreneur. Iya. Iya, paling dari Nadia segitu. Kita foto dulu ya. Kita foto, bentar. Senyum 1, 2, 3, baru ditahan senyumnya 5 detik kali ya, nggak apa-apa ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ganti gaya sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you banget semuanya. Terus ikutin Foodies, follow Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya sekarang ada YouTube channelnya Foodies, bisa di-search. Terus jangan lupa yang tadi Telegramnya Foodies itu banyak banget edukasi setiap harinya. Nanti ada di dalamnya ada Bu Stephanie, ada Pak Rex, ada semuanya. Jadi tetap join dari follow Foodies. Paling gitu, Bu Steph semuanya, Foodpreneur, terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu, sukses semuanya. Oke? Bye!